Halo YouTube, selamat datang di Virgo Trader. Senang sekali saya bisa upload video lagi, dan kali ini saya menggunakan suara asli. Di sini tampilan baru ya. Awalnya saya bermain di binary option, sekarang saya pindah ke forex. Dan saya akan menceritakan kenapa saya pindah dari binary ke forex. Iya, ada beberapa alasan saya pindah ke dunia forex. Binary ke forex. Ya, di sini saya butuh penyesuaian dari binary ke forex. Kenapa saya pindah? Yang pertama, memang memiliki persamaan, yaitu memiliki persamaan, sama-sama memiliki risiko. Itu yang utama, itu yang nggak bakalan bisa ditolerin ya. Emang keduanya ini beresiko tinggi. Lalu yang perbedaan yang paling mencolok itu di binary, psikologis lebih terguncang ya. Kenapa psikologis lebih terguncang? Karena kita tahu namanya market itu kalau up itu pasti dinaik dan akan retrace. Retrace itu apa? Kalau bahasa awamnya kita koreksi. Lalu dia akan naik lagi, melanjutkan trennya. Dan di sini dia akan retrace lagi. Di sini pun dia ada retrace, tapi mesti dilihat di time frame kecil. Kalau ini time frame 1 jam 15 menit, ini gak kelihatan retrace-nya. Di time frame 1 menit kelihatan. Di daerah sini itu pasti ada retrace. Lalu dia akan melanjutkan trennya lagi. Nah, saat kita open di sini, kalau di binary open up, karena kita tahu market sedang naik ya, open kita anggap paling lama deh 15 menit. Kayak dilalah 15 menit, ditutup baru nyampe sini. Loss. Ya, loss. Akhirnya rugi kita. Beda kalau di forex. Tidak lebih. Ya, kenapa saya bilang tidak lebih? Karena pasti ada psikologis yang terguncang, tapi tidak separah di binary. Kita ambil yang kasus sama ya, kasus sama seperti yang ini. Kita ambil harga naik, retrace, naik lagi, retrace, naik lagi, sama-sama market up.
open di sini, set, open up. Ada waktunya gak? Nggak ada, kalau di forex nggak ada waktunya. Dia harga turun. Pas udah di sini, target kita sesuai. Nih, misalkan target kita 200 pips. Sesuai, udah mencapai syarat kita. Syarat apa? Syarat teman-teman masing-masing, karena yang menentukan keuntungan teman-teman masing-masing. Ya, nanti dibahas di sini ya, di cut profit, untung. Psikologisnya nggak terguncang karena udah sesuai. Oh, dia udah kalah naik nih, emang marketnya naik, lalu open lagi di sini, teman-teman, open up, pasti lala di sini. Pas di sini 200 pip lagi, 200 pip, profit. Target teman-teman 400 pip per hari, pip per hari. Sudah tercapai. Apa kalau udah tercapai? Istirahat, jangan nafsu. Ntar kita bahas ya, kita bahas di video ini kesalahan trader pemula ya. Oke, jadi perbedaannya di sini, kita nggak tahu market ini turun sampai berapa lama, sampai durasi kapan. Kita nggak tahu, bisa panjang segini, bisa segini, kita nggak tahu. Belum tentu dia balik lagi ke sini berapa lama ya, untuk mencapai seenggaknya break even point, BEP ya, nggak untung nggak rugi, balik modal ya. Kita nggak tahu, dia bisa nyampe sini, dia bisa jadi turun lagi, naik ke sini dikit, turun lagi, karena market itu nggak tahu, ini lebih terguncang ya. Oke, lanjut yang ketiga. Yang ketiga Pak, yang ketiga kejar waktu. Nih, kalau di binary dikejar-kejar waktu, kalau di forex nggak ada durasi tradingnya. Kalau di forex saya butuh ibaratnya kalau kita baru beli mobil, kita mau pakai mobil A misalnya, lalu pindah ke mobil B yang lebih besar, tinggi, panjang, lebar, kita butuh penyesuaian. Sama kayak ini saya nih, awalnya di binary, pindah ke sini, butuh penyesuaian, nggak bisa langsung terjun, nggak, butuh penyesuaian. Oleh karena itu dalam waktu 1,5 tahun saya belajar
belajar lagi, bener, saya ubah dari nol. Kita masuk ke kesalahan trader pemula. Ya, banyak teman-teman saya pada mengeluh saya, tapi saya nggak bisa bantu. Karena apa? Saya cuma bisa bantu memberikan nasihat, arahan. Iya, udah diberikan nasihat yang terbaik, tapi berulah lagi. Nah, itu kita yang memberikan nasihat juga sedikit emosi, tapi gimana pun kita harus mendorong teman-teman kita yang sedang jatuh. Kenapa sih trader pemula ini selalu banyak kesalahannya? Kenapa? Karena mereka kurang ilmu yang pertama tuh. Apa? Yaitu tergiur dengan omongan orang. Trading dapat membuat Anda kaya raya. Ini omongannya siapa ini sebenarnya? Ini tuh target marketing yang ingin Anda bergabung di brokernya. Ini target marketing supaya Anda bergabung di brokernya. Kedua, nafsu. Betul? Betul. Nafsu tidak dapat mengkontrol psikologis dan money manajemen. Udah tergiur sama omongan orang, itu tergiurnya di mana nih? Trading dapat kaya raya. Ini yang Anda tangkap yang di sini. Tapi Anda tidak tangkap supaya bisa jadi kaya raya itu ada proses. Enggak instan. Sering saya ngomong kayak gini ke teman-teman saya. Saya terjun di trading ini udah 5 tahun kurang lebih. Dari 2015 saya terjun trading 2015, berarti 6 tahun sekarang. Tapi apa? Saya profesional gak? Belum. Saya masih terus belajar. Saya masih banyak kesalahan, ya. Masih banyak kesalahan. Profesional itu apa? Dia yang sudah taat, yang sudah mengikuti trading plan-nya masing-masing. Trading plan-nya dia seorang trader. Saya terkadang masih tergiur dengan omongan orang, tapi saya sedang berusaha memperbaiki itu. Ya, nafsu. Udah ikut-ikutan, terus nggak tahu apa itu trading. Akhirnya nafsu lah muncul supaya bisa kaya raya. Supaya bisa jadi kaya raya. Padahal kuncinya bukan itu. Kita menikmatin, dapat ilmunya, ya. Udah nafsu, ini pasti. Kalau ini udah loss, ini terguncang. Loss. Kata orang martingale. Apa tuh kalau bahasa awamnya kita? Gandakan. Supaya dapat keuntungan gandakan. Ya, martingale.
Padahal money manajemen, kita sering bilang money manajemen, tapi martingale ya. Terus yang ketiga apa? Tidak memiliki trading plan ya, nggak punya trading plan. Karena apa? Emang dari awalnya sudah ikut-ikutan nih. Ikut-ikutan tergiur. Oh, yang keempat. Yang keempat apa? Tidak memiliki trading plan. Terus apa? Udah loss, udah nggak punya trading plan. Akhirnya apa? Sibuk mencari sinyal. Ayo, ini pasti pas saat ini melihat video ini pasti ketawa-tawa. Oh iya saya kayak gitu ya. Oh iya saya kayak gitu. Karena apa? Emang saya pun pas jatuh menyadari, oh saya trading lucu dulu. Sibuk mencari sinyal, sibuk ini, sibuk itu. Ya, lanjut yang kelima. Udah sibuk mencari sinyal apa? Sibuk mencari teknik trading yang dapat profit besar. Ya, udah sibuk mencari sinyal, sibuk mencari teknik trading yang nggak ada loss. Ini bullshit teknik trading yang dapat profit besar. Bullshit. Saya bilang bullshit. Nggak ada. Semua teknik memiliki risiko. Kayak ibaratkan Anda bekerja sebagai manajer. Wow, gaji besar. Semua dapat, ya. Tapi risikonya ada. Anda dituntut harus bisa menguasai materi ini, harus bisa menguasai pekerjaan ini, ya. Itu ini udah kayak gini di sini tuh biasanya banyak nih. Udah nafsu di sini banyak, tergiur. Di sini udah nggak punya trading plan, makin kelar nih. Tergiurnya apa? Modal, modal, modal $10 bisa jadi $100 dalam waktu singkat. Ikut trading, ikut signal, ikut signal, bayar segini. Udah nggak punya duit, suruh bayar segini. Ini di sini kita udah ikut deposit $10, nggak mencapai, malah loss setengah, tinggal $5. Ya, tinggal $5. Terus di sini ikut ini, akhirnya bayar. Apa? Akhirnya bayar, kredit hutang. Kredit hutang.
terlilit hutang. Udah terlilit hutang bingung, langsung mencari teknik yang profit besar. Ini nggak ada. Semua teknik punya resiko. Kita harus di sini tuh harus pintar-pintar mencerna. Nggak bisa kita terima mentah-mentah. Kayak gini dapat bener. Semua tuh ada resikonya. Ya. Nanti kita akan buat video mulai dari konsep nol. Ini kesalahan-kesalahan ini harus direnungkan supaya kita bisa dapat bekerja, bisa dapat trading dengan lancar. Karena ini harus direnungkan dulu. Kalau ini gak bisa direnungkan, teman-teman ya balik lagi, gak bakalan bisa lanjut, gak bakalan bisa berhasil. Ini harus direnungkan dulu. Sadari emang saya kayak gini, emang saya kayak gini, emang saya kayak gini. Nih, ini poin-poin besar. Sebenarnya masih banyak. Ini poinnya aja. Ya. Nih, jadi kita tuh harus punya aturan juga. Emang di trading itu nggak ada aturan, bebas semuanya. Tapi kita harus punya aturan. Jangan sampai kita dimainkan oleh uang. Trading itu kita memainkan uang, tapi jangan sampai kita dimainkan oleh uang. Ya, jadi kita harus bisa sendiri untuk menjalankan usaha kita kayak gini. Oke, sekian dari saya. Bye.